Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Salam hijau, salam lestari, maju terus pantang mundur bagi para petani. Para petani mungkin benci sama yang namanya hama, tapi para petani tidak pernah bosan, tidak pernah frustasi untuk menanggulangi jenis hama. Para petani tetap semangat untuk bercocok tanam. Petani tetap semangat untuk memupuk dan merawat tanamannya. Baik pemirsa, pada pagi hari ini saya akan berbagi pengalaman seputar penanggulangan hama, yang mana yang namanya lalat buah itu adalah salah satu penyakit yang paling ditakutkan sama para petani cabai rawit. Inilah salah satu contoh yang terkena penyakit atau yang disengat sama lalat buah. Ini salah satu contoh bukti yang terkena sengatan lalat buah. Ya, ini bisa busuk lama-lama karena disengat pas ininya nih ada titik hitam. Ini lama-lama busuk, lama-lama ini juga rontok. Itulah penyebab kenapa tanaman cabai rawit bisa busuk dan rontok. Dan contoh lagi yang seperti yang coba kita cari lagi, yang ini nih. Contoh yang ini juga sama, terkena disengat sama lalat buah. Ya, ini salah satu. Gosong ya pemirsa. Kita cari lagi contoh yang lain. Nah, ini nih pemirsa. Ini sampai busuk begini ya. Ini salah satu contoh terkena sengatan lalat buah juga. Ini banyak nih pemirsa. Yang ini juga nih. Yang ini juga sama pemirsa. Ini juga sama. Lama-lama ini rontok dan busuk. Nah, kalau kita buka biasanya ini suka ada belatungnya. Nah, itulah lalat buah menyengat. Buah ini disengat dan menyimpan telur, maka suka ada timbul belatung pemirsa ya. Nah, suka ada belatungnya pemirsa. Nah, baik pemirsa, untuk pembuktian saya akan berikhtiar dan berusaha bagaimana hama lalat buah itu minggat, kabur, KO dengan lem sakti yang kita akan peragakan bagaimana cara pengaplikasiannya. Kita ikuti di tempat sebelah. Nah, saya akan mengenalkan ke pemirsa salah satu lem ajaib ya, lem sakti untuk penanggulangan. Jadi tanpa disemprot pemirsa, tanpa kita semprot. Nah, lem ini berguna untuk menjadi salah satu perangkap lalat buah yang berbentuk lalatnya kuning ya. Warnanya warna kuning lalat buahnya. Nah, kita coba kita praktekkan. Lem ini kita oleskan ke botol, bebas botolnya ya, mau botol air mineral apapun jenisnya, yang penting botol plastik. Nah, kita coba kita praktekkan ya pemirsa, biar pemirsa mengetahui bagaimana sih bentuknya atau warnanya lalat buah tersebut. Ini akan ada tutupnya ya, yang berbentuk
kerucut ya. Kita cukup potong supaya mudah untuk menempelkan ke botol botol minuman air mineral. Nah, kita oles-oles pemirsa secara merata ya, sekeliling botol ya pemirsa ya. Nah, nanti akan menempel di sini. Kita olesin ininya ya, sekelilingnya. Nah, ini diolesi secara merata pemirsa ya. Ini lem ajaib pekat untuk menangkap lalat buah yang bikin buah, khusus buah cabai rawit yang suka jatuh. Nah, kebetulan nih ada datang nih, udah mulai datang nih, kelihatan nggak? Ini mulai datang. Ini baru diolesin juga, tamunya udah datang nih ya. Inilah yang disebutkan lem ajaib ya, lem super ajaib. Ini belum ada apa-apa udah nyemperin ya, kelihatan nggak? Nah, ini di tangan juga nih ada nih. Ini kebetulan tangan nih kena lem, dia datang ke tangan nih nempel di tangan nih. Udah pada datang nih, apalagi nanti kalau kita biarin, kita coba dulu ya satu botol ya. Satu botol kita coba simpan, kita ikat dulu, nanti kita digantung ya pemirsa. Kita gantung, kita lihat reaksinya ya. Kita reaksinya untuk menjebak lalat buah. Coba kita gantungkan dulu ya pemirsa. Coba. Nah, kebetulan di sini ada kebun cabai rawit ya. Nah, cabai rawit. Nah, kita pasang di sini aja ya. Kita pasang di sini. Kita pasang. Nah, nanti bisa lihat lalat buahnya yang menempel ke lem ajaib ini ya. Kita lihat aja reaksinya. Nah, ini ada yang tadi ya, ini udah datang nih, kita lihat reaksinya. Ini kalau misalnya satu kebun bisa dipasang 7 gantungan ataupun lebih, itu lebih bagus ya. Gimana banyak-banyaknya jumlah tanaman yang kita tanam. Kita lihat reaksinya pemirsa, yang disebut lem ajaib, lem sakti ya. Kita undang dengan lem sakti ini bagi hama yang suka menyengat buah cabai rawit. Nah pemirsa, ada nih datang nih. Ini lalatnya nih. Nih yang kuning ini nih. Aduh, terbang lagi. Lemnya kurang merata kali ya pemirsa. Nah, biar dia baru mengenalkan, pasti dia datang lagi. Karena dengan wanginya lem ini, dengan ajaibnya lem ini, dia pasti penasaran, pasti datang lagi. Nah, ini dia udah mendekat nih pemirsa nih. Nah, udah mendekat. Dia masih mencari di mana sumber wanginya ya. Nah, udah mendekat nih.
Nah, terbang lagi. Coba pasti dia akan mencari di mana sumber wangi lem ini ya. Nah, dia datang nih. Aduh, terbang lagi. Kurang merata pemirsa ininya nih, lemnya. Ini harus merata ya pemirsa. Harus merata di seluruh bagian botol ini, atau bebas lah ya. Mau botol air minuman apa, yang penting botol plastik yang merata pemirsa. Kita pancing, karena kalau kita istilahnya nggak ditanggulangi, nah itu cepat banget berkembang biaknya. Yang namanya lalat buah itu ya, perkawinannya sangat cepat, berkembang biaknya sangat cepat. Makanya kalau nggak ditanggulangi secara cepat, ya itu akan busuk. Buah cabai rawit ya akan busuk dan akan rontok, kering. Kita nanti uji coba bagaimana khasiat lem ajaib ini. Kita ikat dulu pemirsa. Kita nanti simpan di dekat perkebunan cabai rawitnya. Kita simpan pemirsa ya. Kita simpan. Kita cari. Kita simpan di sini pemirsa. Kebetulan ini juga nggak jauh daripada perkebunan cabai rawit. Kita simpan sini. Kita liatin reaksinya ya pemirsa. Baik pemirsa, ini sambil nunggu 1 jam yang gantungan yang pertama, kita bikin lagi gantungan yang lainnya ya, sambil ngabisin lem. Ini ada sisa stok sedikit lagi nih. Nah, kita coba lagi pemirsa, kita bikin lagi gantungan yang baru. Semakin banyak gantungan semakin bagus ya, untuk menjebak hama yang disebut lalat buah yang berwarna kuning ya, itunya jenis lalatnya. Sama ini juga kita ikat dulu pemirsa. Nanti bisa lihat 1 jam hasilnya, reaksinya, atau banyaknya lalat yang terjebak ya. Nah, kita gantung lagi pemirsa di tempat yang di sini aja cukup ya pemirsa, di sini aja. Ini aja yang dekat-dekat aja pemirsa. Bagaimana nanti reaksinya ya pemirsa. Nah, sini aja. Nanti bisa dilihat berapa banyak lalat buah yang terjebak di botol ini. Kita tunggu 1 jam. Berarti kita pasang 3 botol ya. 3 botol. 3 gantungan maksudnya. Gantungan yang keempat pemirsa ya, kita coba. Kebetulan itu ada mangga ya, jatuh. Ada mangga pas lagi berbunga ya, takutnya nanti di bunganya disengat juga. Nah, kita pasangin juga gantungan lem ajaib ini. Ayo kita gantung pemirsa. Nah, ini kebetulan lagi berbunga. Ini biasanya dia senang menggigit bunga-bunga ya, bunga atau buah biasanya. Nah, kita pasang gantungan di sini pemirsa.
Kita ikat di sini pemirsa. Susah pemirsa. Ini lagi pengikatan, lagi proses pengikatan juga ini. Dia udah nggak tahan nih. Nih, aduh terbang pemirsa. Nah ini jenisnya ini, jenis lalatnya nih. Nih, dia udah mencium aroma lemnya ya. Nah inilah apa namanya. Wah terbang dia ya. Nah, kita gantung lagi pemirsa. Berarti kita pasang 4 gantungan ya. Kita coba nanti lihat secara bersamaan dalam kurun waktu 1 jam bagaimana proses lem sakti ini. Apakah mampu menjebak banyak, apakah bagaimana? Kita lihat 1 jam lagi. Kalau malah nempel di saya ini, bukannya di lem, berarti wangian saya ya dengan lem. Aduh nakal nih. Nah, inilah bentuk apa namanya lalat buah yang berbentuk kuning. Ya, bukan malah nempel di botol yang pakai lem, malah nempel ke yang nempel lemnya nih. Berarti lebih wangi daripada lem sakti itu ya. Nah, inilah pemirsa penjahatnya nih yang harus kita tangkap. Nah, yang bisa membusukkan musuh para petani ini nih. Warnanya kuning keemasan ya lalatnya. Baik pemirsa, hasil dari yang tadi saya bilang 1 jam untuk memperlihatkan bukti dari lem ajaib, lem sakti ini. Tapi berhubung tadi lalatnya yang menempel, yang terjebak masih sedikit, durasinya saya tambah menjadi 2 jam. Bisa dilihat bagaimana reaksi daripada lem ajaib ini. Banyak lalat-lalat buah ya yang menempel. Ini lalat-lalat yang menempel. Saya pasang sekitar 4 gantungan ya. Bisa dilihat ke tempat-tempat yang di sebelah, yang di sebelah sana, hasil reaksi dari lalat buah. Nah ini lalat yang menyerang tanaman cabai rawit yang bikin busuk dan rontok. Bisa dilihat yang lainnya. Nah, ini juga nih bisa kelihatan hasilnya. Semua pada nempel ya. Inilah jalan syariat kita berikhtiar, berusaha supaya tanaman kita tidak diserang sama lalat buah ya. Sampaikan ke lem ini nempel di sini nih. Di aluminium ini juga pada nempel nih. Ya. Coba lihat di sebelah sana lagi ya, yang di sebelah sana. Kebetulan yang di samping bunga mangga ya. Bunga mangga ya, takutnya bunga mangga juga ini diserang sama lalat buah.
Baik pemirsa, itulah seputar berbagi pengalaman bagaimana cara pencegahan lalat buah supaya tanaman cabai rawit ataupun tanaman-tanaman yang lain yang bersifatnya berbunga atau berbuah, supaya tidak terjadi pembusukan tanaman atau buah yang kita tanam. Sekian pemirsa, jangan pantang menyerah, berusaha, berikhtiar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu penyakit pasti dengan obatnya. Sekian, salam hijau, salam lestari, bertani menuju makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.